hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita meningkatkan mutu layanan pendidikan yang diawali dengan data yang lebih bermakna, lebih berkualitas dan bermutu, terutama terkait dengan data-data anak-anak disabilitas, baik yang ada di sekolah luar biasa maupun juga yang ada di sekolah-sekolah inklusif ya, karena memang ini juga masih menjadi challenge. Kenapa sih kita harus memperbaiki data itu? Saya sepakat tadi disampaikan Pak Ses, Pak Dana gitu ya, bahwa data itu sebenarnya kan awal dari suatu proses perencanaan dan juga pelaksanaan dalam rangka kita meningkatkan mutu layanan ya Bapak Ibu sekalian. Nah yang jadi konteks yang sekarang adalah bahwa layanan itu memang harus inklusif gitu ya. Jadi menjadi suatu yang tidak terpisahkan. Di dalamnya itu penuh dengan keragaman ya, kalau kita bicara inklusif secara universal. Tentu ada juga teman-teman adik-adik penyandang disabilitas, bukan hanya di penyandang disabilitas ya, sebenarnya juga termasuk mereka yang mungkin termarginalkan secara ekonomi, secara sosial, budaya, geografis, dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya izin sedikit fokus kepada pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas, karena ini juga sudah menjadi amanah ya Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lantas juga ada, ini ada salah sini, PP Nomor 13. Sorry, saya harus edit sedikit nih biar nggak salah, biar nggak misleading nih, sebentar ya. Ini nomor 13 nih, sorry. Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, dan yang terbaru itu Permendikbud 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi ini kita sedang menjalankan suatu amanah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi keberadaan teman-teman disabilitas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam skema layanan pendidikan yang kita berikan. Untuk itu juga dalam skema pendataan itu mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan. Saya sedikit akan memperlihatkan ya data secara rangkuman saja, terutama untuk peserta didik di satuan pendidikan reguler ya, untuk di pendidikan inklusif. Jadi sebenarnya kalau dari data, berapa sih sebenarnya satuan pendidikan yang sudah menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, artinya yang di dalam satuan pendidikan reguler itu sudah terdata anak disabilitas. Itu jumlahnya sudah cukup besar Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 42.000 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, artinya sekolah reguler yang di dalamnya ada adik-adik disabilitas gitu ya. Ini juga termasuk yang di satuan pendidikan masyarakat ya, baik yang ada di SKB maupun PKBM. Nah ini jumlah yang juga cukup besar, cuman kita juga tadi yang disampaikan, kan tidak hanya masalah kuantitas ya, masalah kualitas data itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi ini kondisi yang ada saat itu. Berapa sih jumlah peserta didiknya? Jumlah peserta didik disabilitas yang ada di sekolah, di satuan pendidikan yang bukan SLB ya, yang sekolah reguler tadi saya katakan, itu ada sekitar 138.000 lebih siswa dengan disabilitas yang tersebar di sekolah-sekolah reguler. Jadi data ini yang akan kita maintain Bapak Ibu. Data ini yang akan kita maintain, apalagi saat ini kan ada kebijakan inklusif itu kan sudah semakin kuat ya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan, mungkin juga kami sudah menyuarakan tentang unit layanan disabilitas yang harus ada di setiap satuan pendidikan, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang harus ada di setiap di setiap kabupaten kota atau provinsi gitu ya. Ya, jadi ini memang kita sedang menguatkan gitu pendidikan yang inklusif. Nah, ini memang sedang kita tata kembali juga data-data yang ada di satuan pendidikan seperti itu. Jadi ada jumlah sekitar 138.000 peserta didik dengan disabilitas di sekolah-sekolah reguler. Tentu saja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, ketika nanti teman-teman di satuan pendidikan melakukan updating data, mungkin entry data atau perbaikan data gitu ya. Nah, di dalam ini ada kondisi saat ini gitu ya, ada berbagai ragam disabilitas yang masuk di dalam Dapodik yang bisa dipetakan oleh satuan pendidikan, yang nantinya juga akan bisa ke-record gitu ya di kami gitu. Sebenarnya seperti apa sih ragam disabilitasnya nih? Jadi ini berbagai ragam, mulai dari dengan hambatan penglihatan, tunarungu yang hambatan pendengaran, atau
hambatan intelektual gitu ya, tunagrahita dan sebagainya. Nah, ini ada semua di Dapodi. Cara pengisiannya pun saat ini juga masih sama ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman di satuan pendidikan saya rasa sudah tidak asing lagi gitu ya, bagaimana mengidentifikasi data anak berkebutuhan khusus yang ada di satuan pendidikan untuk dimasukkan ke dalam Dapodik seperti itu. Nah, memang selama ini kita memahami ya Bapak Ibu sekalian bahwa satuan pendidikan itu juga kadang-kadang menyampaikan gitu kesulitan untuk melakukan proses identifikasi dan assessment untuk anak berkebutuhan khusus karena tidak memiliki kompetensi di sana gitu ya, tidak memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi. Nah, disinilah juga upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek bersama-sama juga dengan mitra ya, dalam hal ini dengan inovasi, bagaimana kita menyiapkan skema atau aplikasi yang bisa digunakan secara lebih mudah oleh satuan pendidikan, oleh guru gitu ya, dalam melakukan proses identifikasi terkait dengan kondisi kebutuhan khusus peserta didik. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan aplikasi profil belajar siswa. Jadi kalau dari sisi pengisian Dapodik sampai dengan saat ini belum ada perubahan Bapak Ibu sekalian, tapi nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh suatu aplikasi yang kita sebut dengan profil belajar siswa, hasil kerjasama Kemendikbud bersama dengan inovasi gitu ya. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang simple, sederhana, yang bisa digunakan, tapi nanti pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas data nih. Saya tadi ingat sekali pesan Mas Dana, Pak Ses gitu ya. Kualitas data itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti data yang masuk itu ternyata tidak tepat sehingga intervensi atau perencanaan atau pelaksanaan kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai gitu ya. Terutama nanti ketika kita sedang menguatkan pendidikan inklusif di daerah-daerah. Nah, ini mungkin tantangan yang dihadapi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang secara regulasi penyandang disabilitas diperoleh melalui suatu assessment yang dilakukan oleh tenaga medis. Jadi ini secara regulasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kondisinya adalah kadang-kadang ketersediaan akses layanan medis ini terbatas sehingga sekolah kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan ini gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sementara itu untuk memperoleh informasi ini sekolah memiliki kesenjangan pemahaman tentang informasi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi bagaimana cara memilah gradasi tingkat hambatan, apa yang dimaksud dengan hambatan intelektual, apa yang dimaksud dengan hambatan intelektual ringan, sedang atau berat gitu ya. Apa bentuk akomodasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas gitu ya. Oke, sorry saya luaskan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti ada melalui aplikasi PBS ini akan membantu dicoba diterjemahkan dalam konteks yang mudah dipahami secara sederhana oleh guru-guru sehingga guru-guru nanti bisa dapat melakukan proses identifikasi awal lah istilahnya seperti itu yang nanti akan mendukung penguatan kualitas data Dapodi. Saya akan sedikit mundur terkait dengan regulasi ya. Kalau sebelumnya kita itu kan ada Permendikbud nomor 70 tahun 2009 dan yang terbaru seperti tadi saya sampaikan kita sudah ada Permendikbud nomor 48 tahun 2023 terkait tadi akomodasi yang layak ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan di konteksnya ya. Kalau di Permendikbud 70 itu menggunakan pendekatan charity base atau belas kasihan. Lantas kalau di pendekatan Permendikbud yang 48 tahun 2023 itu pendekatannya terhadap pemenuhan hak ya, yang mengacu kepada CRPD dalam bentuk penyediaan akomodasi yang layak. Jadi informasi yang dibutuhkan terkait di disabilitas nanti itu lebih diorientasikan kepada keterbatasan apa sih yang dihadapi oleh peserta didik. Lantas seperti apa derajat keterbatasannya dan dukungan apa yang diperlukan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini nanti akan dibantu oleh yang kita katakan dengan aplikasi profil belajar siswa ya, Bapak Ibu sekalian. Memang akan ada sedikit perubahan pendekatan ya dalam pengistilahan. Kalau di pendataan sebelumnya di Permendikbud, ini Permendikbud 70. Dia agak kebalik. Kita mengenal ragam disabilitas itu dengan hambatan tunanetra, tunarungu, tunawicara gitu ya. Sedangkan di pendataan yang berbasis di Permendikbud 48 itu nanti istilahnya akan sedikit bergeser walaupun sebenarnya
sama pada prinsipnya ya, hanya mungkin pendekatan dari cara pandangnya yang agak berbeda. Jadi ya, seperti hambatan motorik halus, hambatan motorik kasar, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran gitu ya. Nah inilah nanti yang perlahan kita sedang melakukan penataan. Tapi untuk sementara saat ini belum ada perubahan yang signifikan, tapi kita sudah mulai membangun bridging ya Bapak Ibu sekalian. Di Dapodiknya kita akan tetap masih seperti sebelumnya, hanya nanti dengan adanya PBS kita akan coba bridging bagaimana PBS ini dapat melakukan apa ya semacam penguatan gitu ya, penguatan dari kualitas data yang masuk ke dalam Dapodik seperti itu. Ini tadi tantangan sudah. Nah ini profil belajar siswa ini merupakan suatu instrumen yang tadi saya sampaikan yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek dan juga Kementerian Agama, mohon maaf, sejak tahun 2018 ya, tentu dibantu dengan mitra kita, teman-teman dari inovasi dan mitra lainnya gitu ya, untuk membantu sekolah melakukan assessment terhadap penyandang disabilitas. Sehingga nanti data yang ada di Dapodik gitu ya, data disabilitas yang ada di Dapodik itu menjadi data yang benar-benar lebih valid, lebih berkualitas dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kita memahami ya, artinya mungkin bukan karena sengaja disalahkan atau gimana, tapi mungkin karena kekurang pahaman gitu ya. Untuk itulah mungkin profil belajar siswa ini dapat membantu nanti dalam pendekatan ke sana gitu ya. Jadi pendekatannya fungsional, difokuskan kepada identifikasi kebutuhan dukungan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan bermakna. Jadi kita tidak menjustifikasi, karena memang justifikasi itu hanya boleh dilakukan oleh ahlinya gitu ya. Jadi ini adalah kita bagaimana melakukan pendekatan fungsional sehingga kita bisa tahu sebenarnya anak ini kebutuhannya apa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Nah tentu kan ini kalau kaitan langsung ya, tadi kalau Mas Dana itu banyak berbicara tentang DAK gitu ya, tentang bicara BOSP gitu ya. Ini kan akan sangat berkaitan nanti dengan intervensi apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif ini gitu ya. Nah inilah mungkin nanti yang tadi dikatakan agar perencanaan itu dapat lebih berkualitas sehingga ketika kita melakukan implementasi kebijakan itu dapat lebih sesuai gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. PBS ini akan diposisikan sebagai alternatif atau preliminary screening bagi sekolah di daerah yang memiliki keterbatasan akses pada layanan medis. Nah, yang tadi saya katakan di atas ya, jadi ada keterbatasan layanan medis dan PBS ini bisa menjadi alternatif atau preliminary screening gitu ya, untuk melihat, tadi sekali lagi, bukan menjustifikasi Bapak Ibu, tapi untuk melihat kebutuhan dan apa dukungan yang bisa diberikan kepada individu disabilitas ini berbasis dari analisis yang kita lakukan melalui instrumen PBS ini. Nah ini aplikasinya, jadi aplikasi ini nanti bisa juga dilihat di website Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ya, ada buku panduannya, nanti sangat mudah sebenarnya penerapannya dan simple ya, nanti bisa diinstal itu profil belajar siswa, nanti ada panduannya di website Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi ini Kemendikbudristek bekerja sama dengan inovasi mengembangkan aplikasi PBS. Aplikasi ini memungkinkan guru dan orang tua untuk mempelajari dan melakukan asesmen awal, sekali lagi asesmen awal kepada penyandang disabilitas. Dalam pengisian PBS ini diharapkan terjadi proses dialog antara guru dan orang tua dan siswa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada juga video panduan penggunaan PBS yang dapat diunduh di halaman Direktorat PMPK. Jadi nanti bisa dilihat, nanti filenya mungkin bisa diminta ke panitia ya, sehingga nanti bisa langsung. Dan ini sudah bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa diterapkan PBS ini untuk tadi yang saya katakan, bisa membantu meningkatkan kualitas data yang ada di Dapodik seperti itu. Ini sederhana saja prosesnya, nanti tinggal diikuti step-step yang ada di panduan ya. Nanti rekomendasinya ini yang ada di sebelah kanan nih. Jadi misalnya kesulitan penglihatan, kemampuan fungsi intelektual gitu ya pada tingkat 3, tingkat 1, nanti seperti apa tingkat 3, seperti apa tingkat 1, kebutuhannya apa, itu nanti kalau diklik di situ, diklik di sini ya Bapak Ibu ya, itu nanti akan muncul gitu. Definisi-definisi penjelasan ini dan sangat sederhana lah gitu ya. Apa yang nanti dilakukan oleh guru dan orang tua seperti itu.
Nah, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh guru yang memiliki kredensial Dapodik. Jadi nanti setelah guru mengisi gitu ya aplikasi ini gitu ya, aplikasi ini nanti akan bisa tersinkron dengan data di Dapodik, sehingga di Dapodik nanti di storage datanya itu akan masuk informasi terkait kondisi anak ini. Bisa jadi gitu ya, identifikasi yang data yang sudah masuk di Dapodik itu sudah tepat gitu. Tapi bisa jadi juga data yang ada di Dapodik itu sudah tidak akurat gitu, bukan sudah tidak akurat gitu ya. Mungkin karena waktu itu proses pengisian data di Dapodiknya itu belum melalui proses screening, misalnya hanya berdasarkan penglihatan gitu ya. Belum ada instrumen yang membantu gitu ya. Misalnya, oh ternyata diidentifikasi sebagai hambatan intelektual berat gitu. Sampai begitu di screening melalui PBS gitu, ternyata rekomendasi hambatan intelektual dia mungkin hanya autis ringan gitu, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk mengakurasi gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru gitu ya menggunakan data aplikasi ini lantas disinkronkan dengan dalam Dapodik, nanti ada di storage-nya itu data-data si anak itu, dan terus itu menjadi dasar selanjutnya bagaimana operator mungkin melakukan perbaikan data gitu. Nah, mudah-mudahan tadi sebelum sinkron yang tadi disebutkan oleh Mas Dan ini sudah bisa dilakukan ya perbaikan-perbaikan itu gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi aplikasi ini juga sudah menjalani serangkaian uji coba di beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk melakukan assessment terhadap peserta pendidikan inklusif. Jadi kami cukup optimis ya aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu di satuan pendidikan. Nah, ini kurang lebih gambaran informasi yang ada dalam PBS gitu ya. Jadi ragam dan tingkat kesulitan fungsionalnya, lantas alat bantu atau kebutuhan belajar apa. Misalnya nanti ada, oh dia dengan hambatan penglihatan gitu. Nanti rekomendasi alat bantunya mungkin braille, atau misalnya dengan hambatan pendengaran alat bantunya mungkin alat bantu dengar seperti itu, atau mungkin ada kemampuan guru yang perlu ditingkatkan gitu, atau kebutuhan juru bahasa isyarat dan sebagainya. Jadi komponen-komponen informasi ini yang tersedia nanti di dalam PBS.